Beliau adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya Diki Mas Said yang tentunya di Jumat Berkah. Kali ini kita akan membahas sejarah-sejarah soal Islam. Dan sejarah kali ini akan membahas 10 jenderal muslim terhebat sepanjang sejarah Islam. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, saya ingatkan kembali untuk semua sahabat R2 untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng di bawah ini agar kita bisa memberikan video-video menarik lainnya untuk Anda semua. Dan mari kita lanjut untuk kisah berikutnya. Tahukah kamu, dalam sejarah Islam ada beberapa pahlawan atau jenderal muslim yang sangat ditakuti oleh para musuhnya, dikarenakan kepemimpinan para jenderal dalam sebuah perang, dan sosok-sosok beliau itu bisa menakutkan lawan. Dan berikut kisahnya. Yang pertama, ada jenderal yang bernama Khalid bin Walid bin Ibnu Al-Walid. Nah, beliau adalah jenderal yang sudah tidak asing namanya. Beliau adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang. Serta sang jenderal dijuluki sebagai Saifullah Al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Nah, dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang yang tidak terkalahkan sepanjang sejarah. Dan yang kedua, kalau kalian tahu, itu ada jenderal bernama Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Bursa di tahun 647 sampai 656 dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan dan dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer tentunya. Dan untuk yang ketiga, jenderal terhebat dalam sejarah Islam itu ada namanya Jenderal Surabil bin Hasanah. Beliau adalah sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rasyidin. Bertugas di bawah Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia merupakan salah satu komandan lapangan utama setelah menaklukkan Muslim di Suriah. Bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah penyakit. Dan yang keempat, jenderal yang sangat gagah perkasa di dunia Islam itu ada Amr bin As. Pada awalnya, beliau pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad SAW serta kaum muslim tentunya. Ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. 6 bulan setelah masuk Islam, beliau bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah. Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Beliau adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkeraman Romawi tentunya. Ia kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab, tetapi kemudian dipecat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan dilantik kembali beliau menjadi gubernur Mesir, dan Panglima Amr mengerahkan tentara yang Al-Quran menjunjung di ujung tombak. Ia menggunakan cara ini dalam pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menghentikan serangannya. Dan yang kelima, ini ada jenderal nih, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW.
Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan para tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. Dan yang kelima, kita ada Jenderal Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Torik el Tuerto. Torik yang hanya memiliki satu mata, itu adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Dan yang ketujuh itu ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah dari Abbasiyah, saat ini namanya Ethiopia, dan kemudian ia hijrah ke Madinah. Dan ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafat Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, beliau ditunjuk untuk menjadi panglima perang untuk memimpin pasukan Muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi. Ia meninggal disebabkan oleh penyakit. Dan yang kedelapan, ini adalah yang salah satu yang paling terkenal juga, ada namanya Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II atau juga dikenal Muhammad Al-Fatih, atau yang mungkin kalian tidak tahu adalah sebutan nama untuk beliau adalah Turki Ottoman Mehmed Sani. Dan saya mungkin ulangi lagi ya, namanya itu Turki Ottoman Mehmed Sani Mehmed, juga dikenal sebagai Eyal Fate atau sang penakluk. Mudah-mudahan saya nggak salah penyebutan nih, karena agak susah nyebutnya tadi. Nah, kejayaan dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta taktik dan strategi peperangan yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaidah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak diri dari Syekh Samsudin yang merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kesembilan, ini salah satu yang terkenal juga, ada Jenderal Salahuddin Ayyubi atau yang dikenal dengan nama Saladin Salahuddin. Nah, Salahuddin Ayyubi atau dalam sejarah dikenal bernama Saladin atau Saladin atau Salat ad-Din adalah seorang jenderal dan pejuang Muslim Kurdi dari Tikrit, daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, dan sebagian Yaman, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakar. Salahuddin terkenal di dunia Muslim Kristen karena kepemimpinan beliau, kekuatan militer beliau, serta sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara Saleh. Sultan Salahuddin Ayyubi adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan di kitab hadis Abu Daud. Dan yang ke-10, jenderal Islam yang terkenal di dunia ini itu bernama Jenderal Malik Ambar. Kisah Malik Ambar merupakan kisah yang sangat luar biasa. Dijual sebagai budak dan ia akhirnya menjadi salah satu komandan militer paling sukses di India, dan dia berasal dari India. Tapi orang tua beliau menjual dia ke pedagang Islam di India. Ketika dia tumbuh dewasa, dia mengumpulkan pasukannya sendiri dan memimpin mereka menuju kemenangan berkali-kali. Dia membuat karir dari peperangan. Banyak raja lokal menyewanya untuk mengalahkan musuh-musuh. Bahkan Malik Ambar pernah diangkat menjadi Perdana Menteri di sebuah kerajaan di India. Dia dikenal luas karena pertempurannya dengan kerajaan Mughal. Dan itu adalah 10 kisah jenderal-jenderal hebat Islam di seluruh dunia dari zaman baginda Rasulullah dan dari zaman Khalifah. Menurut kalian, siapa lagi jenderal yang kita akan bahas yang tentunya terbaik di sejarah Islam? Kalian bisa komen di bawah ini agar saya memberikan info menarik dan info asik soal dunia Islam kepada Anda semua yang nonton video kita.
Dan saatnya saya pamit undur diri. Tapi sebelum saya pamit, saya ingatkan untuk Anda semua untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng di bawah ini agar saya bisa memberikan video terbaik buat Anda. Saya Diki Marsaid, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.